Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan melanjutkan diskusinya kembali. Di sini dari kelompok 4, kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul yaitu konsep, fakta, data, dan pengetahuan pendidikan. Sebelum melanjutkan presentasi pada pagi hari ini, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Muhammad Adib Fanani, yang kedua saya sendiri yaitu Reksa Tasya Sigiwanta, yang ketiga ada Rizky Nur Amanah, dan yang keempat ada Lutfi Damayanti. Berikut ini merupakan poin-poin dari kelompok kami yang menjadi pokok bahasa nantinya. Yang pertama yaitu adalah konsep, fakta, data, dan informasi pendidikan. Yang kedua yaitu ada tipe informasi bagi manajemen. Yang ketiga yaitu komponen sistem informasi pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah peranan sistem informasi manajemen pendidikan. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu ada Muhammad Adib Fanani. Monggo. Baik, untuk materi yang pertama yaitu terkait konsep fakta, data, dan informasi pendidikan. Nah, apa itu konsep? Konsep ialah satuan dari arti yang dapat mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri yang sama. Selanjutnya yaitu konsep fakta. Fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia. Fakta adalah pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris atau secara empirik pengalaman. Kemudian fakta dapat membentuk suatu konsep dan generalisasi. Fakta juga dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan dan dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Selanjutnya yaitu data. Menurut William dan Sawyer tahun 2007, data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang akan diproses menjadi informasi. Sedangkan menurut Romney tahun 2009, data adalah fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Sehingga data itu dapat disimpulkan ialah fakta mentah yang belum mempunyai arti yang nanti akan dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi. Selanjutnya yaitu informasi. Menurut Kenneth dan Loudon, informasi adalah data yang sudah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Sedangkan menurut Widayana tahun 2009, informasi adalah data yang telah disusun dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan atau konteks yang mempunyai arti untuk pengambilan keputusan. Sehingga informasi dapat disimpulkan adalah kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya. Kemudian ada indikator kualitas informasi. Jadi informasi itu yang kita peroleh dapat dilihat kualitasnya, yaitu harus mengandung setidaknya ada 4 unsur. Yang pertama ada tepat waktu. Tepat waktu berarti informasinya tidak usang. Karena kalau usang itu berarti tidak update, informasi sudah ketinggalan zaman sehingga nilainya akan semakin turun. Kemudian ada relevan, yaitu berarti berkaitan dan bermanfaat bagi penggunanya. Jadi informasi yang diperoleh itu relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Kemudian ada akurat, yaitu informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Berarti informasinya itu benar, tidak hoax seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ekonomis, yaitu mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya.
Baik, selanjutnya ke topik bahasan yang kedua, yaitu tipe informasi bagi manajemen. Di sini ada 3. Yang pertama, informasi pengumpulan data. Informasi pengumpulan data merupakan informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan, apakah saya sudah mengerjakannya dengan baik atau belum? Nah, informasi ini berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personil-personilnya. Next. Selanjutnya ada informasi pengarahan perhatian. Informasi pengarahan perhatian merupakan informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan. Informasi ini akan membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Next. Yang ketiga ada informasi pemecahan masalah. Informasi pemecahan masalah merupakan informasi untuk membantu manajer atas mengambil keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Nah, yang ketiga, komponen sistem informasi pendidikan. Komponen ialah bagian dari keseluruhan unsur. Next. Selanjutnya, pengertian dari sistem informasi pendidikan. Pada dasarnya, suatu sistem informasi dibangun dengan beberapa tahap pengembangan serta melibatkan sumber daya dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda, baik sistem manajemen, teknologi informasi, keuangan, dan lain sebagainya. Dalam sistem informasi pendidikan memiliki 5 komponen utama untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik. Ada 5 komponen utama sistem informasi, yaitu pertama, komponen perangkat keras hardware adalah semua perangkat yang digunakan dalam memproses informasi sumber daya hardware, tidak hanya sebatas komputer saja, melainkan semua sistem data seperti lembaran kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, komponen perangkat lunak software, ialah semua rangkaian perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Yang ketiga, komponen sumber daya manusia brainware, ialah orang yang menggunakannya, memakai maupun mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Yang keempat, komponen jaringan komputer netware adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC. Yang kelima, komponen sumber daya data dataware. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Material atau bahan baku yang belum mempunyai makna, belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu adalah peranan sistem informasi manajemen pendidikan. Jadi peranan itu artinya yaitu adalah bagian yang dimainkan seseorang atau suatu hal. Dalam hal ini subjeknya yaitu adalah SIM pendidikan ini punya peran dalam untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, jadi berikut adalah beberapa poin-poin peranan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan aksesibilitas data yang terpapar secara tepat waktu dan akurat. Terus yang kedua yaitu adalah membantu mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang ketiga yaitu adalah dapat mengantisipasi serta memahami konsekuensi dari segi ekonomis. Yang keempat itu adalah dapat menganalisis suatu kebutuhan informasi yang diperlukan dalam untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu adalah sebagai pengendalian manajemen. Jadi maksud dari pengendalian manajemen ini adalah untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan, pengendalian, juga merumuskan aturan. Seperti itu. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi diskusi. Mungkin
sesi diskusi bisa langsung ditanyakan pada saat kelas nanti ataupun lewat Google Classroom secara asinkronus seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 meminta maaf apabila ada salah kata ataupun ketidakjelasan dari ucapan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.